Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-6 nih teman-teman, dari permainan catur terbaik dunia yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia, putih dipegang oleh Paul Morphy dan hitam dipegang oleh Ducal di Paris pada tahun 1858. Tentu partai ini sangat tua sekali teman-teman. Tapi langkah-langkah yang dimainkan oleh kedua Grandmaster ini membuat catatan sejarah terbaik di pembukaan ini atau di permainan ini. Dimulai dari 4 oleh Paul Morphy, E5 dibalas oleh Ducal, kuda F3 dan D6, D4, gajah G4. Dilanjutkan dengan pion kali pion, dan di sini gajah langsung memukul kuda. Dipukul oleh menteri, langsung pion kali pion. Hanya sekedar pertukaran perwira, tidak ada yang untung dari kedua pemain ini teman-teman. Namun setelah gajah C4 dibalas dengan kuda F6, itu memblok langkah F7 yang kemungkinan sangat mengancam. Menggeser B3, tetap target F7 di sini dan menteri G7. Kuda C3 dengan langkah sedikit memaksa sebenarnya ini teman-teman, tapi dari Paul Morphy tidak tertarik dengan pion yang di B7. C6 dibalas, dilanjutkan dengan gajah G5. Setelah gajah G5 nih teman-teman, ini tentu partai yang cukup fantastis, kombinasinya sangat spektakuler teman-teman. B5, inilah langkah dimulainya kombinasi yang sangat spektakuler dari Paul Morphy. Gajah yang terancam, yang seharusnya dia mundur ke D3 juga tidak ada masalah teman-teman. Tapi tidak dengan Paul Morphy, dia langsung memukul pion tersebut dengan kuda. Di langkah ini tentu langkah yang cukup serba salah teman-teman. Langkah terbaik di sini memang harus dipukul. Dipukul kuda oleh hitam dan gajah langsung cek. Kuda ke D7. Karena tidak mungkin bergeser raja. Langsung rokade panjang. Benteng ke D8. Perhatikan teman-teman. Di sini satu perwira kalah, tapi tekanan ke titik sentrum pertahanan raja hitam sangat mengunci teman-teman. Benteng di sini memukul kuda, dipukul oleh benteng yang mana sekaligus mengepin benteng D1. Di sini detik-detik langkah yang spektakuler dari Paul Morphy teman-teman. Mencoba menghilangkan tekanan, dia mengajak peraduan. Tapi ditolak oleh Paul Morphy dengan memukul benteng sekaligus cek. Kalau tidak dipukul gajah ini, pertanyaannya tentu dia harus kehilangan menteri dan tidak bisa dipukul oleh raja. Artinya wajib pakai kuda teman-teman. Dipukul oleh kuda dan tidak disangka langkah Paul Morphy atau tidak terbaca mungkin oleh hitam teman-teman. Dia langsung mengorbankan menteri sekaligus ancaman checkmate ke B8. Ini langkah paksa yang memang harus dipukul. Raja bergeser tidak bisa. Dan setelah dipukul, langsung checkmate. Luar biasa, kombinasi pengorbanan yang sangat spektakuler dari Paul Morphy. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Mikhail Botvinnik dan hitam Jose Raul Capablanca di Afro Open pada tahun 1938. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. E6 dibalas oleh Capablanca, kuda C3. Gajah D4 dilanjutkan dengan E3. D5. A3 di sini langsung dipukul sekaligus cek. Pion kali gajah C5. Mengajak pertukaran di sini untuk menyederhanakan
tekanan di pion sentrum diterima. Pion kali pion di sini dan gajah ke D3, membiarkan pion putih nanti menjadi gantung, teman-teman. Tapi di sini hitam memilih rokade. Kuda ke E2 untuk persiapan rokade, B6 dan dibalas dengan rokade. Gajah ke 6, gajah langsung diterima tawaran itu dan dipukul oleh kuda. Gajah ke B2, menteri ke D7. 4 benteng ke E8, menteri D3, C4 dan menteri C2. Kuda B8, benteng E1 dan kuda ke C6. Perhatikan langkah kuda ke E6 ini, teman-teman, untuk mendudukkan posisi kuda ke B3 tentunya. Kuda di sini dikeluarkan terlebih dahulu oleh putih dengan G3. Kuda ke A5 untuk memaksa masuk ke posisi B3. F3 dan kuda ke B3 betul-betul. E4 di sini. Ternyata di sini, teman-teman, hitam melirik pion yang di A4. E5 dilanjutkan dengan kuda ke D7 dan menteri ke F2 dibalas dengan G6. F4. Inilah desakan langkah yang susah untuk dihindari oleh hitam. F5, pion di sini langsung dipotong dan pasang. Kuda kali pion, F5, betul-betul ingin dibongkar posisi pertahanan dari hitam. Benteng kali benteng, benteng kali benteng. Benteng E8 dan E6. Dia tidak mau memulai terlebih dahulu untuk biar bisa masuk sekaligus mengancam kuda. Akhirnya diterima. Pion kali benteng, raja G7, menteri F4 dibalas dengan menteri ke E8, menteri ke E5. Tentu pion, teman-teman, perlu diperhatikan kalau sudah di petak atau baris 6 atau 7 itu memang harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Menteri ke E7 di sini mengunci langkah pion. Gajah ke A3. Betul-betul gajah ini diberikan begitu saja, teman-teman, oleh Botvinnik dengan berharap bahwa dia bisa mempromosikan pion menjadi menteri. Diterima tawaran itu. Kuda cek di sini. Tentu di sini wajib dipukul oleh pion karena tidak bisa dengan kuda. Diterima dan dicek lagi. Setelah raja lari ke F8, langsung dicek. Tidak bisa ditutup, hanya wajib bergeser. Masalahnya kalau dia bergeser ke E8, dipastikan mat. Maka langkah terbaiknya ke G8. Setelah ke G8 ini, jika salah memainkan dari putih, ini berpotensi remis. Semisal menteri ini ke F7 langsung, akan halapan. E7, C1. Perhatikan, di sini berpotensi remis, teman-teman. F2, D2. Dan ketika di sini G3 akan dikejar terus. F2 lagi misalnya akan kembali ke H4. Kalau misalnya ditutup dengan pion, tentu ini akan dipukul. Intinya berpotensi remis ketika salah memainkan dari putih. Di saat posisi raja G8, langkah partai E7 ini yang benar, menghalangi ruang gerak dari hitam, kemungkinan langsung membidik pion tersebut, teman-teman. Sekaligus memblok langkah raja. Mungkin pertanyaannya, apakah ini juga berpotensi remis untuk langkah putih yang akan dikejar terus oleh menteri hitam? Dipastikan tidak, teman-teman. Dengan mendorong pion, dia sudah kehilangan satu langkah. Tidak sekak sekali, maka akan mat. Menteri C1, langkah partai F2, C2 cek, G3, D3 cek, raja ke H4. Jangan langsung ditutup ketika dicek nanti, teman-teman.
Menteri keempat di sini baru dipukul dulu. Setelah kedua lagi, ini tidak boleh langsung ditutup. Ini teknik juga. Kalau langsung ditutup, maka akan berpotensi dicek kembali, teman. Maka harus kembali lagi ke H4. Dan ini yang dilakukan oleh Mikhail Botvinnik. Trik sederhana tersebut untuk menghindari cek berulang atau kemungkinan remis. Dan ini memang langkah partai, teman-teman. Menteri cek keempat sekarang baru ditutup oleh Botvinnik. E1 dan H5. Di posisi ini dari Raul Capablanca langsung merebahkan raja. Karena di sini kemanapun langkah dari hitam, ancamannya adalah checkmate yang tidak bisa dihindari. Kecuali dia mau mengorbankan menteri. Memukul pion baru masih panjang, walaupun pada akhirnya tetap kalah juga. Semoga menjadi inspirasi untuk insan catur Indonesia yang permainan akhir dimainkan oleh Botvinnik ini sangat menarik dan wajar untuk kita pelajari atau layak menjadi pelajaran untuk kita. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.